Untuk rekam ya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Senang bisa menjumpai Anda, senang bisa berkenalan dengan Anda. Saya Fedi Pilor, ya praktisi sejak 87 di industri asuransian dan kemudian saya beristirahat keluar dari industri tahun 2017 ya saat saya menjalani saya punya dunia karir selama 30 tahun dan kemudian sejak dari 2017 karena saya punya passion di edukasi, maka saya membangun Itikat Academy ya, karena saya melihat bahwasannya yang care, yang peduli dengan industri untuk dalam edukasi itu tidak banyak ya, tidak banyak ya. Oke, kita sebelum memulai, saya akan meminta tolong Aisyah, eh, kita akan pretest dulu ya, pretest silakan. Sudah ada pretest di chat ya, silakan diambil di chat ya, silakan dilakukan pretestnya. Saya bagian waktu 5 menit, lewat 9:01 sampai 9:06 ya, silakan ada di chat dikerjakan dan kemudian kita akan coba melihat sampai sejauh mana ya Anda punya pemahaman terkait dengan integritas. Silakan dikerjakan. Hmm, bentuk CSR yang kami lakukan ya, corporate social responsibility yang dilakukan oleh Etikat Academy. Karena kami percaya dengan melakukan kebajikan, menebar ilmu kepada semua, kami percaya dunia ini menjadi lebih baik ya. Oke, tinggal 1 menit ya. Nanti kita akan coba lanjutkan dengan presentasi. Ya, kembali lagi, inilah satu hal yang pertama kali kami lakukan professional ethics and integrity. Ya, 1 jam saja. Karena kalau 3 jam mungkin akan membosankan. Baik, waktunya sudah habis ya untuk pretest Anda ya. Jadi Anda silahkan kita mulai apa sharing session ini. Jadi bukan belajar tapi sharing session ini ya. Oke, saya akan coba share ya. Share screen ya. Di mana saya punya dokumen. Sebentar. Saya coba desktop aja langsung. Oke. Kemudian saya coba di mana nih? Oke. Saya coba kecilkan. Kadang-kadang saya juga, oke, saya akan coba masuk. Oke, nanti materinya saya akan coba bagikan ya. Baik. Sudah lihat ya materinya ya? Oke. Jadi ini sebetulnya hal yang mungkin sungguh sangat mengganjal ya, karena beberapa kali saya coba menawarkan ke banyak perusahaan terkait dengan eh, topik ini dan tanggapan mereka, wah berat, sulit, dan kemudian mungkin juga agak sedikit kurang nyaman mereka menerima apa yang kami coba sampaikan. Tapi ya kembali lagi dengan niat baik kita akan coba lakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Jadi oke, saya coba berikan nama ini professional ethics and integrity ya. Mungkin hal yang baru buat Anda semua ya. Tapi sebetulnya ini merupakan bagian daripada kehidupan kita. Baik, tadi presentasi sudah selesai. Nah, jadi saya mau coba kita jawab secara cepat saja ya, ya mengenai pertanyaan reflektif. Apakah kita akan tetap jujur ketika tidak ada yang melihat? Kemudian ketika ada kesempatan mendapatkan keuntungan pribadi. Ketika atasan meminta sesuatu yang tidak sepenuhnya benar dan kita ketahui, ya. Kemudian ketika karir Anda dipertaruhkan. Contoh saja, banyak kasus ya, katakanlah kita menemukan sesuatu di kamar kecil, entah handphone, entah tas, entah apapun benda tertentu ya. Dan kemudian kita di situ dilematis ya, mungkin dilematis bagi orang yang ragu ya, apakah saya
membawa pulang dan kemudian mengetahui isinya dan kemudian itu mendapatkan keuntungan saya, atau mengambil tas tersebut ataupun penemuan tersebut dan dilaporkan kepada security bahwa itu merupakan bukan hak saya, ada seseorang yang kehilangan, ada seseorang yang ketinggalan barangnya. Nah, ya itu. Kemudian mungkin suatu ketika kita sedang makan dan kemudian kita ketahui bahwa yang kita makan tersebut nilainya sekian dan kita dapatkan pengembalian dari kasir, ya, ternyata nilai tersebut lebih besar pengembaliannya dibandingkan apa yang semestinya menjadi hak kita. Apakah katakanlah kita akan memberitahu, Mas atau Mbak kasir, saya lihat ini pengembalian ini kok lebih besar dibandingkan apa yang mestinya Anda kembalikan. Saya mesti kembaliin sebesar sekian karena saya makannya sebesar sekian. Tolong lihat lagi. Apa katakanlah kita cuma pura-pura itu kita diamin, kita kantongin, kita makan mungkin kita membayar katakanlah misalnya 100.000 padahal yang kita makan mungkin 300.000, ya. Apakah kita begitu? Ini banyak hal. Atau mungkin suatu ketika atasan tadi minta sesuatu, ya, kemudian dia mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal yang kita anggap itu tidak benar, dan kemudian ini atasan kita langsung, apakah katakanlah kita mau menyetujuinya? Ya, banyak sekali kejadian-kejadian dan terus saja ada dua sahabat saya yang bekerja di industri perasuransian. Pada waktu pertama kali beliau menjadi manajer klaim, ya, atasannya meminta, ya, atasannya mereka meminta, dirut nih, tolong setiap klaim yang ada Anda terima, tolong ditolak. Tugas lu adalah menolak klaim. Awal-awal mula dia di satu sisi dia mempertahankan posisi dia sebagai manajer klaim, di satu sisi ini suatu hal yang tidak benar. Dia bergulat dalam hati nuraninya, ya. Saya nggak usah sebut namanya, teman saya baik saat ini, ya. Dan akhirnya dia tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Ini menyangkut hati nurani, menyangkut ketenangan jiwa. Akhirnya dia memutuskan, tidak lama dia duduk di situ sebagai manajer klaim, mungkin nggak sampai 3 bulan. Akhirnya dia bilang, Pak, saya mengundurkan diri. Ya, nah ini hal-hal yang katakanlah mungkin akan bisa saja terjadi pada Anda, ya. Oke, saya ingin coba sedikit cerita, ya, mengenai 3C sama plus 1I, ya. Nah, ini nanti materi ini Anda terima, ya. Seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, ya, ingin bekerja di sebuah perusahaan, apa yang utama yang dicari oleh perusahaan? Apa yang dicari oleh perusahaan atas diri kita? Apakah katakanlah kita punya kompetensi? Apakah kita punya sertifikasi? Atau kita punya karakter? Ya, mungkin kalau Anda merasa bahwa saya kompeten, saya punya pengalaman 10 tahun di underwriting atau di claim atau di bidang lain, ya Anda kompeten, ya. Mungkin itu kali pertama yang perusahaan cari, Anda kompeten. Tolong, ini pekerjaan ini bisa kamu lakukan. Tolong jelaskan bagaimana kamu melakukannya. Bila ada kasus ini, bagaimana kamu menyelesaikannya. Itu kompetensi, ya. CV, curriculum vitae hanya menjelaskan apa yang Anda lakukan, tapi belum tentu apa yang Anda lakukan Anda ahli di situ, belum tentu, ya. Jadi biasanya kalau saya, tolong kamu jelaskan kalau ada kasus begini gimana kamu menyelesaikannya. Itu kompetensi. Jadi pada waktu misalnya kalau Anda mau mendapatkan suatu sertifikasi, biasanya asesor akan menyampaikan, tolong jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan kasus ini pada waktu Anda di assess, ya. Nah, certification itu perlu, ya. Hanya apa? Hanya untuk memenuhi regulasi, ya. Perusahaan-perusahaan asuransi ataupun perusahaan perasuransian di asuransi umum, asuransi jiwa ataupun di broker ataupun di loss adjuster itu diperlukan sertifikasi. Hanya untuk apa? Memenuhi regulasi bahwa Anda kompeten. Tapi banyak juga yang punya sertifikasi tidak kompeten, banyak juga. Dan juga banyak yang kompeten tapi tidak punya sertifikasi. Kenapa? Karena sertifikasinya mahal. Dan sertifikasi apa? Diperdagangkan, komersialisasi, ya. Jadi banyak saat ini lembaga-lembaga sertifikasi apa? Yang tanda petik menggetok perusahaan perasuransian, menggetok profesional apa? Untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Ini saya pikir tidak benar juga sertifikasi diperdagangkan, kan? Karena sertifikasi hanya membuktikan bahwa Anda kompeten, tapi banyak juga yang sertifikasi abal-abal, punya sertifikasi tapi pada waktu dikasih tes, tolong kamu buatkan prosedur melakukan klaim bila mana ada kasus gini. Apa yang kamu lakukan? Banyak juga yang punya sertifikasi tapi tidak kompeten.
dan banyak yang punya kompetensi tapi tidak punya sertifikasi karena mahal, ya. Kemudian kalau katakanlah misalnya Anda sudah kompeten dan Anda punya sertifikasi, lantas bagaimana Anda punya karakter? Apakah Anda rajin? Apakah Anda ringan tangan mau membantu? Apakah Anda santun? Apakah Anda kooperatif dalam teamwork? Apakah Anda jujur dan segala macam? Ya, karakter. Dan yang terakhir adalah kuncinya adalah integrity untuk semua itu. Ya. Nah, jadi tolong Anda sebagai profesional di bidang perasuransian atau di bidang keuangan, Anda harus miliki 3C ini plus terakhir yang I. Tanpa itu, Anda mungkin akan kesulitan. Ya tadi nanti Pak Dano akan ceritakan juga. Oke, saya mau coba ceritakan saya punya pengalaman sebagai employee 15 tahun pertama saya. Saya pertama kali bekerja di Mitra Iswara, Korim Pandai. Nanti saya akan coba bagikan ya buku saya Sukses atau Mati. Ya, ini tolong nanti Mbak Aisyah tolong sampaikan kepada peserta. Buku saya yang telah diterbitkan oleh Lex Media berjudul Sukses atau Mati, itu merupakan perjalanan saya punya karir ya. Saya sebagai pegawai pertama kali kerja di Mitra Iswara. Ya, kemudian saya pindah dari Mitra Iswara, MIR itu pindah ke Tokyo Marine ya. Saya dapat bantuan dari kawan saya Pak Mas Hendy Ridwan ya, kawan saya di Trisakti. Karena waktu itu bapaknya Pak Herman Marlis almarhum sebagai dirut di Tokyo Marine atau Jaya Seraya pada itu masih Jaya Seraya. Itu kenapa? Karena hubungan baik, relasi ya. Mas Henry yang saat ini masih bekerja di Tugu Pratama punya hubungan baik dengan saya dan beliau membantu saya masuk ke Tokyo Marine. Kemudian pada waktu saya di Tokyo Marine ketemu dengan Pak Samsir ya, ya kemudian setelah itu ada beberapa teman Pak Ambril juga, Ambril Bustaman segala macam. Kemudian pada waktu di Tokyo Marine saya pindah ke Wanatata, asuransi Wanatata ya. Nah, asuransi Wanatata saya dibantu oleh beberapa kawan saya, Pak Kaunis Batinoka, kawan saya di Akastri, dan beberapa teman-teman saya juga di Wanatata ya. Jadi itu karena networking, relasi ya. Kemudian pada waktu saya di Wanatata selama hampir 2 tahun, Pak Samsir yang saya kenal di Tokyo Marine pindah ke Allianz Utama. Ya, beliau tahu saya suka belajar dan kemudian dia tahu kompetensi saya dan dia tahu saya ingin bertumbuh ya. Dan beliau menelpon saya waktu saya di Wanatata, Freddy, kamu mau nggak kerja di Allianz Utama? Ya, saya bilang dengan senang hati karena saya melihat Wanatata perusahaannya bagus, sampai saat ini masih bagus ya. Tapi dia punya senioritas itu masih panjang yang ngantri untuk jadi kepala cabang ya. Panjang sekali. Saya orangnya mau lebih cepat dan mau belajar dan mau bertumbuh lebih baik ya. Karena saya sampai saat ini masih suka belajar ya. Dan akhirnya saya kirim surat lamaran ke Pak Pak Manfred Itau Allianz Utama waktu itu beli almarhum ya. Akhirnya saya masuk di Wanatata di Allianz tahun 92. Saya masuk karena Pak Samsir. Saya nggak tahu saat ini beliau masih ada apa tidak ya. Tapi terima kasih Pak Cik. Saya panggil Pak Cik. Saya masuk di Allianz Utama. Ya, selama hampir 5 tahun saya pindah-pindah bagian. Saya selalu minta pindah bagian ya. Jadi selalu saya minta pindah bagian dari klaim Pak Victor Sanjaya. Saat ini beliau direktur teknik di Dain Mitra kalau tidak salah ya. Pernah jadi presiden di MNC Insurance ya. Saya pernah di bawah beliau di klaim, kemudian di bawah Pak Imam Sukarjo di bagian underwriting, dia di bawah Uli Tanugroho bagian marine cargo ya. Kemudian saya pindah ke bagian marketing di bawahnya Pak Arif Firman. Saya minta pindah bagian, saya rotasi. Ya saya tidak puas. Jadi Anda coba pelajari bahwa Anda jangan mau cukup puas dengan satu bidang saja. Pak saya mau pindah bagian sini, Pak mau pindah bagian ini. Karena saya mau belajar semuanya. Anda kuasai, itu kompetensi, ya. Nah, setelah dari Tokyo Marine, dari Allianz, saya pindah ke Danamon. Danamon dulu ada Danamon Asuransi, Danamon Insurance Broker, Danamon Reinsurance Broker, ada lengkap waktu itu. Nah, jadi pada waktu saya lulus A3 IK tahun 96, saya lulus A3 IK tahun 96 ya. Karena waktu saya belajar dengan beberapa sahabat saya di Trisakti, Fajar Astoto, Rimna Sembiring dari Ramayana, kemudian siapa lagi? Kurniawan Dwi Atmojo. Ya, kami berempat belajar ya A3 IK. Ya, kemudian tapi Fajar Astoto yang lebih dahulu ya. Ya, itu adik-adik kelas saya di Trisakti. Dan kemudian saya dapat A3 IK, kemudian saya sebagai marketing di Allianz, kemudian masuk ke saya punya nasabah adalah
Dana Insurance Broker Pak Setia Hadijaya. Saat ini kalau tidak salah masih di IBS ya, kalau tidak salah ya. Masih di IBS Setia Hadijaya ya. Jadi beliau, "Lo mau pindah sini nggak?" Boleh. Habis itu tawarin jadi manajer. Saya pun pindah di Danaman Insurance Broker jadi manajer. Dikasih mobil, dapat gaji yang lumayan loncat 2 kali dari Allianz Utama. Ya, kemudian resesi tahun 97. Kemudian saya akhirnya dari Danaman Insurance Broker saya pindah ke eh, apa AGF, Assurance Generale de France sebagai kepala cabang. Saya jadi kepala cabang asuransi AGF ya, dulu namanya Lloyd Indonesia. Ya. Kemudian pada waktu Lloyd Indonesia dibeli oleh Allianz Utama, AGF dibeli oleh Allianz Utama. Saat itu pada waktu saya di PHK tahun 97, ya, di PHK 97. Kemudian 97 akhir, 98 akhir, sebelum saya keluar dari AGF, saya dibantu oleh Pak Teddy Halamsah, ya, dirutnya Asuransi Sentral Asia, ya, karena beliau adalah saya punya mentor juga, ya. Kemudian beliau masukin saya di Chiyoda, Asuransi Chiyoda, ya, yang jadi IOI, yang kemudian sahamnya dibeli oleh BES dan menjadi saat ini Sahabat Insurance, ya. Itu saya masuk di sana. Jadi saya di PHK selama saya di PHK kemudian saya tidak sempat nganggur karena langsung bekerja, ya. Walaupun saya dapat uang PHK, saya langsung beli rumah. Kemudian belum sempat nganggur, saya masuk ke Chiyoda. Nah, kemudian setelah itu Chiyoda saya masuk ke Ultramas, ya, Ultramas asuransi pilang asuransi yang saat ini lisensinya dibeli oleh Howden, ya, ya. Kemudian waktu itu langsung masuk jadi nggak sempat nganggur, saya jadi asisten GM almarhum Ibu Veronica Sukarso, dan kemudian tahun 2001 saya mendirikan Antara Intermediary Indonesia, perusahaan pialang asuransi. Jadi selama saya nomor 2 employee, ya, saya kembangkan tuh saya punya kompetensi. Saya belajar di LPI. Mungkin saat ini LPI sudah tidak ada. Saya ambil berbagai macam sertifikasi, bukan sertifikasi pakai BNSP ya. Dulu BNSP nggak ada, BNSP belum ada, ya. Jadi sertifikasi ijazah ataupun kita telah mengikuti kursus ini lulus ya. Ya, dapat set. Kemudian pada waktu ada sertifikasi di broker saya ambil, ya, APAI, kemudian CIB, ya. Saya ambil, kemudian setelah A3IK 96 saya ambil, kemudian saya mau coba ambil A2IK, ya, di AMAI, ya. Beberapa kali saya gagal terus, ya. Kemudian suatu ketika tahun 2014, ya, saya ketemu dengan saya punya kawan Aan Solhani, ya, beliau juga lagi ambil A2IK, ya. Saya pun juga belajar dan saya diajari oleh Pak Sudarno. Saya diajari Pak Sudarno pada waktu beliau sudah ambil A2IK, ya. Padahal beliau backgroundnya IT, ya. Jadi saya pun salut dengan beliau, walaupun backgroundnya bukan asuransi, tapi beliau mau belajar asuransi, ya, karena asuransi pun ilmunya bisa belajar dari mana saja latar belakang. Dan kemudian saya dapatkan A2IK, ya, saya ambilkan A2IK di tahun 2016-2017, ya, sebelum saya pensiun, ya. Kemudian saya pun juga ambil saya punya S2, ya, karena pada waktu saya mau mengajar di Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, ya, saya pun diminta oleh Ibu Arianti Sulianto, saat ini jadi komisaris independen di Suri, ya, pernah jadi presidennya di Asuransi Bintang, ya, dan beberapa tempat lain, ya. Jadi apa yang saya kembangkan sebagai pegawai, kompetensi saya terus asah, sertifikasi saya kumpulkan sesuai dengan bidang saya, Kartas kita mesti terus belajar, bertumbuh, dan kemudian juga jujur, membangun networking dan segala macam. Dan akhirnya integritas tersebut mesti kita tunjukkan. Dan bila mana Anda punya semua itu, saya percaya Anda tidak akan susah. Anda akan dapat rezeki terus menerus. Ya, seperti halnya Pak Sudarno saat ini masih bekerja, masih di hire, ya, usia 71 masih di hire, ya. Anda bisa ini. Nah, kemudian saya coba ceritakan lagi di nomor 3. Saya sebagai employer, saya sebagai majikan, saya punya perusahaan sendiri, Antara Intermediary Indonesia sampai saat ini 2017. Jadi dari tahun 2002 hingga 2017 saya sebagai dirut, ya, sebagai owner juga di situ. Dan kemudian setelah saya melihat cukup, ya, passion saya mengedukasi, saya mengajar, maka saya minta izin sama shareholder yang mayoritas, Ibu Lani Ananto, saya permisi, saya mau bangun usaha saya sendiri untuk pendidikan tersebut, dan beliau
kurang percaya dengan saya dan beliau tidak mau saya keluar dari Antara dan saya tidak boleh menjual saham saya seluruhnya ke mereka dan akhirnya saya ya oke saya bilang nggak apa-apa akhirnya saya jadi komisaris utama di sana sampai saat ini dan kemudian saya bangun Itikat Academy. Nah, jadi pada waktu saya mau ceritakan, pada waktu saya sebagai employer, sebagai dirut di perusahaan saya sendiri, apa yang saya cari dari pegawai? Ya, terus saja pada waktu saya mencari beberapa kawan saya, eh, Muhammad Iksan, adik kelas saya, waktu itu beliau pernah kerja di mana, di perusahaan broker lain, masuk ke Antara sebagai GM saya, dan kemudian sebagai direktur di Estika, ya, sebagai direktur di Estika, kalau tidak salah, saat ini M. Iksan sebagai dirut ya, di asuransi untuk semua kalau tidak salah ya. Betul nggak ya? M. Iksan Arab ya, kalau tidak salah ya. Itu adik kelas saya, jadi pada waktu saya tahu bahwa dia baik, dan kemudian pada waktu beliau mau resign dari, Oh, Pak. betul ya, itu M. Iksan adalah saya punya adik kelas dan pernah menjadi GM saya. Ya, dan saat ini beliau jadi dirut di asuransi itu semua. Salam saya buat beliau ya. Itu adik kelas saya yang yang baik dan dan cerdas ya dan kemudian seringkali berkomunikasi ya. Nah, jadi saya tahu dia dan saya langsung hire dia sebagai GM ya. Kemudian sebelum dia keluar, saya minta sebelum dia pindah ke S3 ya, saya minta dia untuk mencari penggantinya ya. Oke, akhirnya dia propose namanya Dwi Budi Dwi Budi ya. Dwi ya, Mas Dwi. Kemudian Mas Dwi ini pernah bekerja di mana? Di KBRU dan Mitra Iswara, ya. Apa yang saya lakukan? Ya. Kalau beliau sudah bekerja di KBRU dan MIR, saya percaya beliau kompeten, ya. Sertifikasi saya melihat CV-nya oke, A2. Sorry. Ya, salah A2 ya. A2 apa sih IB kalau salah. Tapi masih S2 ya. Oh, belum CIB ya. S2 dan kemudian kemudian apa? Untuk karakter apa yang saya lakukan? Saya tinggal telepon saja sahabat-sahabat saya ya. Waktu di MIR, saya telepon siapa? Pak Irwan Iswara. Saya pernah di MIR, saya kenal dengan beliau-beliau tersebut, termasuk Pak Joko Gasal. Saya telepon lagi Pak Irwan Iswara. Pak Irwan, bagaimana Anda punya rekomendasi terkait dengan saudara Dwi yang pernah bekerja di Anda dan saat ini ingin bekerja di saya? Kalau sampai Pak Irwan menyampaikan no comment, artinya apa? Tidak direkomendasikan. Ya, kalau ada orang yang bilang no comment, berarti apa? Intinya tidak direkomendasikan. Beliau menyampaikan, oke, itu orangnya baik, bagus. Ya udah, berarti clear dong ya, checklistnya oke ya. Kemudian saya telepon Pak Martinus Chandra, KBRU, karena beliau pernah kerja di KBRU. Bagaimana terkait dengan Mas Dwi ini? Pak Martinus Chandra pun juga menyampaikan, oke. Ya berarti apa? Sudah 2 checklist saya udah. Jadi akhirnya apa? Saya sebagai employer, saya akan cari itu. Apa? Yang terakhir apa? Karakternya. Baik apa tidak? Kalau dia baik, artinya apa? Kita bisa percaya kita aman. Masalah kompetensi gampang ditingkatkan, gampang dinaikkan. Tapi kalau masalah karakter itu sangat-sangat sulit untuk dapat berubah ya. Oke. Nah, mengapa etik dan integriti penting? Karena bisnis dan karir dibangun suatu kepercayaan. Tanpa integritas, reputasi Anda hancur. Sebagai pribadi, sebagai perusahaan ya, kepercayaan akan hilang, bisnis runtuh, dan karir pun akan berakhir. Ya, makanya banyak sekali teman-teman di industri asuransian, kalau dia, udahlah, gue nggak usah komen dah, gue nggak mau komen. Jadi saya pun juga sebagai seorang praktisi, saya bisa menunjuk siapa-siapa saja yang katakanlah menurut saya tidak baik, ya, karena saya tahu persis. Atau mungkin dapat informasi dari orang yang saya percaya, ya, bahwa dia no comment. Ya, hati-hati. Makanya hati-hati, Anda jangan sampai Anda bermain-main dengan klaim dengan uang premi dan segala macam. Ya, Anda berhati-hati. Kalau tidak, Anda punya karir di industri asuransian akan selesai. Ya, kalau Pak Sudano sudah 40-50 tahun di industri ya. Oke. Nah, dampak kurangnya integritas. Apa yang sering terjadi? Sering memanipulasi laporan, ya. Ini yang laporan produksi dan segala macam, ya. Kemudian konflik kepentingan, konflik of interest, ya. Katakanlah misalnya dia manajer klaim, tapi terima uang dari bengkel, ya. Dia manajer
pemasaran ataupun koordinator cabang, dia juga terima uang setoran dari cabang ataupun dari manajer marketing, ya, atau dari agen. Nah, ini konflik kepentingan sama penyalahgunaan kewenangan kurang lebih sama. Perusahaan asuransi dia sebagai direktur teknik, ya, tapi dia Dia punya konflik kepentingan dengan reasuransi dia tunjuk. Mengapa dia getol terus ingin menjadi direktur teknik? Ya, kenapa? Karena dia ada kepentingan menunjuk perusahaan reasuransi yang dia ingin pakai, atau dia ada kepentingan dengan loss adjuster yang dia pakai, atau kepentingan dengan bengkel yang dia pakai, atau siapapun. Ya, ini banyak sekali terjadi. Dan kalau katakanlah kita sudah terima uang dari perusahaan reasuransi ataupun dari loss adjuster ataupun dari bengkel, maka saya percaya Anda punya harga diri, nilai diri Anda sudah tamat, ya. Ketidakjujuran dalam penjualan, ya. Jadi misalnya katakanlah Anda ini bisnisnya dari ini Anda sebagai pemasar nih, itu Anda dapat langsung. Anda digaji oleh perusahaan untuk mencari bisnis. Tapi Anda bilang itu bisnisnya dari agen. Anda titip bisnis tersebut ke agen. Artinya apa? Ketidakjujuran dalam penjualan kan? Ya, pengabaian prosedur. Udahlah, ini SOP-nya gampang lah. Nah, sudah ada SOP, mesti apa? Anda eskalasi ke atas. Pak, ada sesuatu hal yang saya perlu minta persetujuan Bapak. Ini SOP tersebut mengatakan begini, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang 3 ini kita tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena nasabah meminta bantuan. Begini bagaimana? Berarti apa? Di overrule. Artinya apa? Diabaikan SOP tersebut. Anda mesti eskalasi. Ataupun kalau misalnya Anda merasa itu aman, Anda eksekusi, tapi Anda lapor kepada atasan Anda. Bila mana tidak merugikan perusahaan, ya. Ya. Jadi seperti halnya pada waktu saya masih pemula, ya. Di tahun 88, 89, ya. Pada waktu itu belum ada handphone, belum ada Starpage, ya. Nasabah saya meminta sesuatu konfirmasi mengenai hal tertentu, ya. Kemudian pada waktu itu saya punya manajer, Pak Karel Kehatu, ya, tidak di tempat. Kemudian saya bertanya kanan kiri dengan para senior dan kemudian apa? Saya menjawab apa yang diminta oleh si nasabah untuk dapat memuaskan, ya. Pada waktu saya punya manajer pulang, ya, beliau marah besar. Freddy, kamu sudah melanggar otoritas saya. Kamu sudah melewati otoritas kamu. Saya melanggar, ya. Jadi beliau marah karena saya mengambil otoritas dia untuk menjawab pertanyaan si customer. Kemudian tapi saya sampaikan mengapa saya menjawab itu, karena ini. Berarti apa? Saya mengabaikan prosedur. Tapi saya jelaskan. Ya, tapi tetap beliau marah. Dan suatu ketika beliau sudah keluar dari Mir waktu itu, dia jadi direktur di sebuah perusahaan broker. Malah beliau, Freddy, kamu mau nggak ikut saya? Malah dia minta saya ikut beliau, ya. Tapi saya bilang terima kasih Pak Karel, saya masih betah di Mir lah, ya. Oke, apa itu ethics? Banyak sekali katakanlah buku-buku ataupun literatur yang bisa Anda baca, ya. Apalagi dengan adanya AI saat ini, ya. Ethics adalah apa? Suatu prinsip moral yang dapat kita pegang, ya. Untuk apa kita lakukan sebelum kita memilih suatu tindakan? Ya, kita tanya dulu. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Apakah itu pantas dilakukan? Ya, katakan misalnya tadi, ya, ada suatu temuan di kamar mandi kloset ataupun di ruang umum publik, ada suatu tas atau suatu handphone tertinggal. Kemudian apa? Kita mau ambil. Apa itu benar? Ya tidak benar lah. Apa itu salah? Iya, apa yang salah? Jadi kita apa? Apa itu pantas lakukan? Tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bawa, kita amankan, kita kasih ke security pemberitahuan bahwa ada handphone yang ketinggalan. Itu ethics, ya. Etika bukan cuma hanya sopan santun. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, terima kasih, tolong, ya, maaf. Bukan itu saja, tapi dalam bentuk tindakan, ya. Nah, kemudian apa itu integritas? Ya. Katanya integritas itu ada keselarasan antara pikiran, perkataan, tindakan. Tapi ada tambahan, nilai moral. Banyak yang bilang integritas. Pikiran, jadi dia konsisten dengan pikiran dia, perkataan sama perbuatan. Tapi kalau pikiran dia jahat, perkataan dia jahat, perbuatan dia jahat, ini integritas, salah. Itu konsisten aja, tapi apa? Ada nilai moral yang harus menjadi landasan itu. Landasan tindakan dia, ya. Nilai moral apa? Tadi apakah itu salah, apakah itu benar, apa itu pantas dilakukan. Nah, jadi doing the right. Jadi melakukan hal yang benar, ya, atau yang baik,
walaupun tidak ada orang yang mengawasi. Ini kunci daripada integritas, ya. Nah, tapi kemudian nanti ada satu case, ya, kita coba bahas sama-sama. Tolong teman-teman kalau misalnya Anda mau bertanya, silakan saja bertanya ya di tengah-tengah ya. Oke, ethics versus integrity, ya. Ethics adalah standar moral, ya, itu moral yang kita benar apa salah, pantas apa tidak gitu ya. Integritas adalah komitmen untuk hidup sesuai dengan syarat tersebut ya. Jadi integritas itu hidup berdasarkan etik. Jadi etik adalah tahu yang benar, integritas adalah melakukan yang benar. Itu. Nah, manfaatnya bagi individu. Bagi apa manfaatnya buat Anda semua sebagai seorang profesional? Kepercayaan orang lain. Anda bangun brand. Anda punya merek sendiri. Ya. Kemudian apa? Reputasi profesional yang sangat kuat. Kalau Anda bekerja di asuransi, itu Anda akan terdengar, Anda baik tidak akan terdengar. Mudah sekali dapatkan. Hubungan yang kerja yang sehat, ya pasti sehat semua ya. Karir yang berkelanjutan, pasti Anda akan dipilih oleh atasan Anda untuk mendapatkan prioritas, menduduki posisi tertentu bila mana ada kesempatan. Jadi misalnya Anda rajin, Anda karakter, Anda jujur, Anda berintegritas. Satu sisi ini pemalas, ya kemudian suka cari alasan segala macam. Pasti apa? Walaupun dia punya sertifikasi yang lengkap, tapi Anda punya karakter yang bagus, akan Anda didahulukan tersebut lebih dahulu. Sertifikasi tinggal namanya aja dipasangkan, tapi Anda yang dapat posisi yang lebih baik. Ya, itu integritas adalah aset karir jangka panjang. Ini yang katakanlah seringkali tidak diperhatikan dengan seksama oleh kita semua. Ya, jadi sekali lagi integritas adalah aset bagi Anda sebagai profesional. Tanpa integritas, Anda punya karir, mohon maaf, akan selesai dalam waktu singkat. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya tinggal telepon, saya punya kolega di perusahaan lain, ya, kan Anda pasti kasih CV kan, dari mana kan, itu yang akan ditanyakan. Oke, manfaat bagi perusahaan. Jadi integritas ini bukan hanya bagi individu, tapi juga bagi perusahaan ya. Budaya integritas menciptakan apa? Kepercayaan pelanggan. Wah, orangnya jujur semua. Saya percaya dia. Kadang-kadang apa? Nasabah pun juga kadang-kadang seringkali memancing. Bengkel juga sering memancing. Kalau bengkel sudah ngomong, wah, jangan percaya sama dia asuransi. Suka neken, suka bayar terlambat. Ya, orang bagian klaimnya suka apa ya? Suka minta uang. Ya, suka bikin kreasi. Dia punya klaim segala macam. Akhirnya apa? Terdengar tuh. Yang satu yang melakukan orang, tapi perusahaan tersebut mendapatkan cap secara keseluruhan ya. Makanya perusahaan tersebut akan rusak reputasinya. Kepercayaan pelanggan akan hilang. Bisnis apa? Akan teruntuh. Risiko hukum akan tinggi kalau integritasnya berantakan. Lingkungan kerjanya tidak sehat, saling bersaing ya. Nah, tapi kalau perusahaan yang bagus, yang punya integritas, kepercayaan pelanggannya kuat, reputasi juga kuat, bisnisnya akan berkelanjutan, risiko hukum pasti rendah, ya. Lingkungan kerja sehat juga apa? Banyak talenta, banyak bintang yang mau bekerja di sana, ya. Saya percaya, ya, kalau misalnya Anda sebagai seorang lulusan S1 dari luar negeri ataupun S2, ya, Anda punya talenta bagus, Anda akan diincar. Tapi kalau ada 2-3 penawaran dari perusahaan asuransi ataupun perusahaan keuangan, Anda pasti apa? Cari perusahaan yang jauh lebih sehat, jauh lebih apa? Punya komitmen terkait dengan integritas. Kalau contoh, saya coba sampaikan ya. Anda ada 3 penawaran. Satu, perusahaan reputasi nasional, swasta nasional yang hebat, yang sehat, yang Anda tahulah, ya. Sekelas misalnya, contoh, sekelas ya, saya sebutkan Astra. Ya, itu reputasinya Astra bagus. Sementara 2 ini, mohon maaf nih, ya, 2 ini perusahaan BUMN, ya, BUMN nih. Anda mau pilih mana? Anda mau pilih mana? Yang 2 BUMN ini atau perusahaan sekelas Astra? Kalau misalnya Anda baru selesai sekolah, Anda mau meniti karir, Anda mau pilih mana? Anda nggak usah jawab. Simpan jawaban tersebut di dalam pikiran Anda, ya. Dan pasti perusahaan yang jauh lebih sehat, jauh lebih punya reputasi bagus, kuat, akan diminati oleh talenta. Jadi perusahaan pun akan mendapatkan keuntungan, para talenta tersebut akan berebut masuk ke perusahaan Anda. Ya, tinggal Anda saring aja dong, mana yang Anda perlukan, mana yang Anda perlu buang. Ya. Ini manfaat perusahaan yang punya integritas tinggi. Tapi integritas tinggi tersebut apa? Orangnya
sistemnya, ya, itu yang perlu dibangun. Nah, di mana integritas diuji? Pertama apa? Tekanan target penjualan, ya, pemasaran biasanya, ya. Kadang-kadang udah masukin aja produksi di Desember karena kita masih short, ya, masih short. Padahal tuh produksi di Januari, ya mestinya apa? Masuk di Januari. Tapi karena di tahun itu sebut masih short, dimaju-majuin, dikumpul-kumpulin supaya target tahun tersebut tercapai. Ya, ini banyak, banyak, banyak manipulasi dan segala macam. Ya, peluang keuntungan pribadi, konflik kepentingan, tekanan dari atas. Tadi saya bilang kan, balik lagi, tekanan dari atas. Anda mau gimana? Anda memilih karir atau integritas? Ya, ini dilematis. Ya, kesempatan untuk menyembuhkan masalah. Anda salah, tapi Anda tidak mau mengaku, Anda sembunyikan itu, Anda diamkan, ya. Anda malah apa? Mungkin kalau bisa menyalahkan orang lain, Anda menyalahkan orang lain, ya. Ini suatu kondisi yang saya pikir sering kali kita alami. Nah, tantangan menjaga integritas. Tantangan pertama apa? Tekanan mencapai target. Jadi mungkin Anda tidak mencapai target. Ya sudah, kalau misalnya tidak mencapai target, nggak apa-apa. Tapi Anda bekerja apa adanya, karena Anda lakukan yang terbaik. Kemudian apa? Budaya organisasi yang permisif. Udahlah, nggak apa-apa lah, cuman begitu doang kok dia. Salahnya kecil kah? Cuman nyolong ayam doang kok. Maafkan aja. Ya, ya. Jadi yang nyolong kecil maafkan aja, ya. Nah, itu permisif di Indonesia begitu, ya. Oh, baru keracunan baru 2 yang mati kok. Nggak apa-apa, masih banyak yang belum mati kan gitu loh. Jadi budaya yang permisif. Orang yang salah tidak diberikan sanksi, tidak di SP-kan. Akhirnya apa? Menjadi kanker, semuanya begitu, mencontoh, ya. Godaan untuk keuntungan pribadi. Ya, ada komisi, ada pokoknya masalah uang lah, ya. Rasionalisasi perilaku salah, ketakutan kehilangan posisi. Ya, tadi kembali lagi, tekanan dari atas. Aduh, bagaimana ya, mah? Saya diminta oleh atasan untuk melakukan suatu hal yang saya pikir tidak pantas saya lakukan. Apakah saya lakukan, mah, atau tidak? Kalau saya lakukan, berarti itu tidak baik, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Tapi kalau saya tidak lakukan, maka kemungkinan promosi saya tidak jadi. Saya tidak akan dapat promosi di waktu mendatang. Nah, tapi seringkali pahami, pahami. Ya, seringkali atasan itu menguji Anda. Percayalah, menguji Anda. Apakah Anda mau menuruti permintaan yang keliru atau menolak? Kalau Anda mengikuti, berarti apa? Anda masuk dalam kelompok serigala. Tapi bisa saja dia ternyata kelompoknya kelompok merpati, ya dia menguji Anda. Kalau Anda iya, berarti apa? Anda tidak lulus ujian dia. Ya. Kadang-kadang makanya tolong perhatikan baik-baik, hati-hati. Seringkali ujian tersebut disampaikan pada Anda. Bosnya baik, tapi dia menguji Anda. Mau nggak Anda mengikuti perintah dia untuk suatu hal yang salah? Kalau Anda melakukannya, berarti apa? Anda tidak lulus ujian dan Anda disingkirkan. Dia cari yang lain. Perhatikan baik-baik ya. Itu konsekuensi. Nah, contoh rasionalisasi. Ya, orang sering melakukan tindakan salah dengan alasan. Semua orang juga melakukannya. Ya, misalnya pelanggaran tarif OJK, tarif kendaraan, tarif properti. Ya, semua melanggar. Ya, semua orang melakukannya. Saya contoh juga, saya pernah ketemu dengan seorang presiden kawan saya di perusahaan asuransi swasta yang besar, TBK. Beliau tidak mau melanggar tarif. Maksimum diskon kendaraan motor 25% pada waktu itu. Kemudian itu pada tahun pertama. Tahun pertama bisnis leasingnya hilang. Tahun kedua lebih banyak lagi hilang. Waduh, kalau begini, kalau gua patuh dengan apa? Dengan aturan OJK, maksimum diskon 25%, gua punya bisnis akan hilang, perusahaan gua akan bangkrut. Alhasil apa? Daripada gua bangkrut, mendingan gua langgar aja. Toh semua orang juga melakukannya. Toh yang melakukan juga nggak ditangkap, nggak dieksekusi, nggak disangsikan. Jadi apa? Akhirnya semua orang melakukan pelanggaran. Jadi apa gunanya tarif OJK? Tidak ada gunanya.
Saya bilang, Freddy Pilor mengatakan tarif OJK tidak ada gunanya karena semua orang melanggar. Itu. Oh, ini hanya sekali saja. Udah lain kali nggak usah, ini sekali saja. Please. Ya. Kemudian apa? Perusahaan tidak rugi juga kok. Gue melakukan ini untuk perusahaan kok. Ya. Saya hanya mengikuti perintah. Ya. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ya. eh Bentar, saya coba admit dulu ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya hanya mengikuti perintah. Kemudian, kalau Anda mengikuti perintah, artinya apa? Anda mesti minta tertulis dari atas Anda. Jangan sampai atasan Anda memancing Anda, kemudian apa? Menjebak Anda. Ya. Banyak saat ini banyak pimpinan-pimpinan manajemen, para direktur utama, para dirut, ataupun para direktur BOD, ataupun middle management yang meminta para manajer, tolong lu accept aja tuh bisnis. Pak, tapi saya sebagai manajer underwriting, ini tidak boleh di-accept. Karena ini tidak sesuai dengan kita punya apa? Treaty, tidak sesuai dengan kita punya underwriting guidelines. Udah terima aja lah, itu kan gue punya temen. Ini supaya kita punya bisnis tutup, ya. Ya kalau misalnya gitu, Bapak tolong tanda tangan, baru saya kerjakan. Jadi ini instruksi Bapak. Ah, lo gitu amat sih lo. Iya kan ini kan Bapak punya instruksi. Saya hanya menjalankan apa yang Bapak perintahkan. Nah, kita bersih tegang dengan atasan. Ya, kita ribut dengan atasan. Kalau kita memang mau sesuai SOP, Anda tidak terima tuh penutupan tersebut. Biar dia yang parah dulu, baru setelah itu kita lakukan. Sehingga apa? Suatu ketika ternyata tiba-tiba terjadi klaim atas akun tersebut, Anda bisa menunjukkan bahwa Anda diminta sesuai perintah. Jadi Anda punya kesalahan pun juga tidak besar, Anda salah, tapi atasan Anda kesalahan jauh lebih besar. Ya, tapi kalau hanya Anda saja perintah atasan cuma oral saja, lisan, jangan Anda ikuti. Kalau enggak, suatu ketika ada masalah, Anda yang kena. Anda yang akan kena tangkap, Anda yang akan di PHK. Ya. Atasan Anda buang badan. Ya. Ini bukan saya kok, saya tidak pernah merintah dia. Ini atas kreativitas. Itu halnya banyak sekali agen-agen yang salah jual unit link, ya, mis-selling unit link, itu asosiasi gampang sekali buang badan. Perusahaan-perusahaan asuransi yang mengajarkan mereka buang badan, itu bukan yang kami ajarkan. Itu kreativitas, itu inisiatif para agen. Tapi ini semua agen begitu sama tipikalnya. Ada modusnya sama, ya. Dia punya tata cara sama. Apa iya satu agen dengan yang lain saling berhubungan? Enggak lah. Pasti apa? Ini diajarkan kok. Oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi. Ini perusahaan asuransi apa? Buang badan. Ini saya bilang tidak pantas. Mohon maaf. Sangat memalukan. Ya, sekali lagi, sangat memalukan. Jadi, alasan saya adalah awal dari pelanggaran etika. Ini bisa kejahatan. Oke. Nah, saya ingin coba kita bagaimana framework ataupun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Apakah ini kita lakukan atau tidak? Ya, ini saya coba sedikit membuat summary atau membuat Anda lebih mudah. Ya, bagaimana sih? Apakah kita mesti lakukan? Pertama apa? Sebelum mengambil keputusan, tanyakan. Yang pertama apa? Apakah ini legal? Itu loh. Kalau tidak legal, berarti apa? Anda melanggar undang-undang. Anda melanggar peraturan. Dan sanksinya apa? Bisa pidana. Bisa pidana. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kayak misalnya Anda sebagai agen, tapi Anda berperilaku sebagai broker. Ya. Walaupun perusahaan asuransi tersebut salah juga, ya punya kesalahan juga. Kenapa mereka terima agen yang punya pekerjaan dengan perusahaan asuransi lain? Ya, tapi agen tersebut bisa kena pidana. Ini kejadian di Surabaya. Ya, apakah ini legal? Itu loh. Ini apa? Apakah ini benar secara moral? Itu ya. Anda pertanyakan ke dalam hati Anda. Yang ketiga apa? Apakah saya nyaman jika tindakan ini diketahui oleh publik? Ya. Yang keempat, apakah saya bangga jika keluarga saya mengetahuinya? Perbuatan saya ini. Itu loh. Ya. Kalau misalnya korupsi, apakah ini legal? Jelas tidak legal. Berarti apa? Selesai. Tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi itu, ya. Kemudian, katakanlah misalnya, mohon maaf ya, misalnya Anda satu kantor dengan lawan jenis Anda.
Anda mungkin belum menikah, that's fine, ya. Anda menjalin hubungan, ya. Apakah ini legal? Kan nggak ada aturan bahwa Anda tidak boleh berhubungan dengan bawahan Anda atau dengan atasan Anda, ya, dalam peraturan OJK ataupun regulasi, ya. Apakah ini benar secara moral? Boleh nggak peraturan perusahaan menjalin hubungan kasih? Ya, tapi kalau sepanjang memang belum belum menikah, ya hanya asmara saja, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada salah satu pihak yang sudah terikat perkawinan, wah ini legal saja sudah salah. Ya moral apalagi. Apalagi tidak nyaman dong, apalagi di keluarga. Ini 4 hal yang Anda bisa tanyakan ke dalam diri Anda bila mana Anda ingin memutuskan lakukan atau tidak lakukan. Nah, studi kasus nih ya. Kasus nih, kita 10 menit lagi selesai jam 10 ya. Seorang karyawan mengetahui bahwa laporan yang ia buat akan dimodifikasi oleh atasannya agar terlihat baik di mata board of directors. Ya. Jika menolak, karirnya bisa terhambat. Berarti apa? Dia tidak dipromosikan oleh dia punya atasan. Jika mengikuti, maka laporan tersebut menjadi tidak jujur. Artinya fake, palsu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut? Apa yang harusnya diputuskan? Ya. Apa katalah misalnya, Pak, tidak baik ini Pak, jangan Pak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Ya, tapi kalau bisa Bapak, itu Bapak yang saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak mau tanda tangan, Bapak yang tanda tangan. Ya. Nah, mungkin itu yang katakanlah saya sebagai karyawan nih, ya, saya menolak. Saya menolak kalau misalnya tidak sesuai dan itu membahayakan perusahaan dan kemudian juga ansur ketika bisa ketahui, ini apa? Tolak. Mungkin karir Anda terhambat. Iya. Ya. Udah. Jadi, apakah Anda mesti melaporkan ke atasan? Mungkin pada waktu Anda mau resign, Anda bikin alasan Anda resign, Anda sampaikan bahwa mohon maaf, ada laporan yang dimodifikasi oleh atasan Anda pada tanggal sekian, udah, Anda resign. Berarti ya, hubungan Anda dengan atasan Anda akan apa? Ribut, ya, tidak akan baik. Tapi kalau itu adalah salah satu konsekuensi yang Anda mesti terima, ya jangan sampai begini. Anda resign tapi Anda diamkan. Atasan Anda yang lebih tinggi lagi, perusahaan Anda rugi, ya, Anda keluar, perusahaan Anda rugi. Atasan Anda tetap ada di situ. Ya, kalau saya tidak akan menerima. Kemudian apa? Bila mana saya pikir dia akan menghambat saya punya karir, ya, dan saya bisa dapatkan tempat lain, saya akan berangkat tempat lain dan kemudian saya akan resign dan menyampaikan hal tersebut kepada saya punya atasan yang lebih tinggi lagi, ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa di perusahaan tersebut bagus dan Anda tidak mau keluar, ya, Anda sebaiknya bikin surat secara resmi kepada atasan Anda bahwa Anda dipaksa untuk membuat laporan ini, ya. Dan saat ini tergantung Bapak Direktur Utama apakah mau saya resign atau saya akan tetap sini. Ini sudah. Itu keputusan Anda, ya. Ini suatu kasus yang nyata. Ya. Ini diskusi kelompok kalau kita ada di kelas ya, yang 3 jam ya. Nah, diskusikan dengan kelompok apa dilema etika dalam kasus ini. Ya. Yang tadi ketidakjujuran, laporannya palsu, tidak sesuai dengan data, fakta. Apa resiko jika mengikuti berita tersebut? Resikonya kita dapat dipersalahkan, kita memalsukan laporan, kemudian kita bisa saja dijebak oleh atasan kita, ya, kemudian kita bisa dipersalahkan oleh kita punya top manajemen. Apa resiko jika menolak? Ya, hubungan Anda dengan atasan langsung akan ribut, akan tidak nyaman, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan intens, ya, karena Anda punya nilai dengan atasan Anda tidak sesuai. Anda punya nilai bagus, moral Anda bagus, tapi atasan Anda tanda petik bandit, ya, tidak sesuai. Berarti apa? Anda mesti keluar dari apa sebagai bawahan, Anda pindah ke bagian lain. Atau kalau misal ternyata perusahaan tersebut memang semuanya bandit, ya Anda mesti keluar. Anda mesti keluar dari perusahaan tersebut, ya. Apa keputusan paling berintegritas? Ya sudah, saya pikir kalau saya akan menolak, ya, menolak manipulasi laporan. Saya akan resign dari perusahaan tersebut, ya. Makanya oleh sebab itu Anda perlu membangun networking yang luas, ya. Anda mesti punya kompetensi dan sertifikasi. Kalau Anda punya kompetensi, Anda punya sertifikasi dan Anda punya karakter, ya, 3 hal ini, ya, itu menjadi Anda punya akses kemanapun Anda mau masuk, ya, kemanapun Anda mau tuju. Anda tidak akan
ditolak, Anda akan mudah diterima oleh perusahaan-perusahaan lain. Ya, tapi sekali Anda menyetujui tindakan yang tidak benar, Anda akan dicap, wah dia tidak benar. Apalagi atasan Anda, ya pasti dia akan tekan Anda. Anda bisa diperas habis oleh Anda kalau misalnya Anda mengikuti perintah dia. Anda bisa jadi bulan-bulanan, ya. Hati-hati, ya, hati-hati menjadi anak buah yang setia, ya, tapi setia dalam hal yang tidak baik. Hati-hati. Jangan sampai Anda lakukan itu dan kemudian apa? Anda menjadi apa? Menjadi apa? Sapi perahannya dia, ya. Itu. Oke. Oke. Nah, tadi kembali lagi. Integritas dibangun melalui apa? Tadi, ya. Kita punya kesadaran. Kesadaran, ya. Kita tahu itu tidak benar. Kemudian apa? Keberanian. Kita mungkin selama ini punya kesadaran moral, ya, tapi kita tidak punya keberanian. Banyak orang yang di industri perasuransian Indonesia begitu. Dia punya kesadaran moral, tapi mereka tidak berani. Saya tidak mau bilang mereka pengecut, ya. Ya, saya tidak mau mengatakan mereka pengecut. Tapi mereka diam. Mereka mengamankan mereka punya posisi. Ya, itu banyak teman-teman saya di BOD, di BOC, dan di media manajemen. Maka ya sudahlah Fred, saya cuma berani ngomong di dalam kamar, tapi tidak berani ngomong di ruang publik, ruang terbuka. Apalagi di ruang WA group. Tidak berani. Maka apa? Tidak berani. Saya sekali lagi tidak mau mengatakan mereka sebagai seorang pengecut. Ya, itu. Konsisten tindakan. Ya, tadi perkataan, pikiran, dan tindakan. Konsisten. Tanggung jawab pribadi, berarti apa? Anda mesti tanggung jawab pribadi, tanggung jawab sebagai pribadi, dan juga mesti Anda komunikasikan dengan pasangan Anda. Kalau misalnya sudah berkeluarga. Dan Anda tidak bisa, misalnya, oh itu saya punya, itu bukan salah saya. Nggak bisa. Kalau Anda melakukan hal tersebut, Anda bertanggung jawab itu. Sebagai pribadi. Saya salah. Orang Indonesia paling malu, paling tidak mau berkata, saya salah. Saya mengakui kesalahan. Contoh saja. Kesalahan-kesalahan industri perasuransian, Jiwasraya, ya, Wana Arta, Kresna Life, ya, kemudian Unit Link. Saya tidak pernah mendengar asosiasi atau para praktisi ataupun mohon maaf regulator berkata saya atau kami mohon maaf atas kerugian yang diderita oleh pelanggan, oleh tertanggung. Tidak ada, saya tidak pernah mendengar kata maaf. Apalagi pengakuan. Oke, itu salah kami. Ya, itu terjadi kesalahan tersebut. Dan kami akan lakukan perbaikan dengan langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5. Tidak pernah saya dengar. Tidak pernah saya baca. Coba Anda searching di AI, apakah asosiasi, regulator pernah berkata minta maaf dan mengakui kesalahan yang terjadi pada Jiwasraya, Wana Arta, Kresna Life, dan Bumi Putra, dan Unit Link. Coba Anda search. Dan saya khawatir Anda akan kecewa. Tidak ada suatu keberanian, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab moral. Ya, tidak ada. Nah, tapi kemudian integritas ini terus saja konsekuensinya juga ada. Ya, kesediaan menerima konsekuensi. Anda tidak populer. Mungkin Anda juga dibenci. Anda tidak disukai oleh siapa? Oleh orang-orang yang merasa kepentingan terganggu. Siapa maka? Ya, yang tadi para kaum serigala. Ya, Anda mau berdiri di atas nilai-nilai Anda dan Anda menolak melakukan hal yang sama. Ya, siapa? Atasan Anda mungkin tadi bandit-bandit. Ya, mungkin Anda akan tidak populer. Anda akan disingkirkan. Kalau Anda disingkirkan, artinya apa? Anda mesti keluar dari perusahaan tersebut. Anda siap-siap. Ya, tapi sepanjang Anda punya nilai, saya percaya Anda akan nyaman kok. Ya, Anda akan tetap bahagia. Oke, integritas adalah kebiasaan apa? Bukan keputusan sesaat, ya. Itu dibangun setiap hari lewat keputusan kecil, tindakan konsisten dan komitmen pada nilai, ya. Lanjut, ya, ini Anda dapatkan. Nah, profesi dan pekerjaan, ya. Jadi kalau Anda anggap profesi dan pekerjaan tersebut sebagai suatu ibadah, sebagai suatu amanah, saya percaya Anda akan lakukan tersebut dengan benar. Karena Anda bekerja bukan cuma untuk diri Anda kok. Anda bekerja juga bukan untuk perusahaan Anda kok. Anda bekerja bukan hanya untuk atasan Anda. Anda bekerja untuk siapa? Untuk keluarga Anda dan untuk Tuhan. Ya, Anda melakukan hal tersebut untuk kebaikan pelanggan.
Ya bukan untuk diri Anda saja gitu. Jadi kalau ibadah Anda, intensi Anda, integritas Anda rusak, maka Anda tidak akan bahagia. Percaya sama saya. Anda tidak akan bahagia. Makanya itu ini satu kesatuan. Bila mana Anda menganggap pekerjaan Anda dan profesi Anda sebagai suatu ibadah dan amanah, maka intensi Anda, integritas Anda itu baik adanya. Dan apa? Anda akan passion, Anda bahagia, Anda harus punya passion dengan pekerjaan Anda. Makanya mengapa saya suka mengajar, karena ini merupakan passion saya. Saya anggap ini ngajar ini sebagai suatu ibadah, suatu amanah untuk berbagi suatu pengetahuan, suatu nilai kepada Anda semua. Dan saya bahagia melakukannya. Ya, benar Pak? Anda harus bertumbuh setiap saat. Ya, karakter, kompetensi dan sertifikasi. Ya, Anda harus bertumbuh. Dan kemudian apa? Hasilnya apa? Anda akan terima rezeki kok. Anda akan terima rezeki dalam bentuk apa? Kesejahteraan dan juga kesehatan. Dan juga apa? Hubungan baik, networking. Ini kunci itu semua. Jadi Anda jangan anggap suatu integritas itu suatu penghalang. Tidak. Integritas apa? Itu dasar, akar dari profesi kita. Tanpa integritas, Anda punya karir itu seperti apa? Pohon yang akarnya tidak sampai ke dalam, ya mudah roboh. Ini kunci daripada profesi dan pekerjaan Anda, ya. Oke, ini terakhir, ya penutup ya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, nilai apa yang ingin saya pegang dalam hidup saya? Apakah tindakan saya hari ini mencerminkan nilai tersebut? Apakah saya dapat dipercaya oleh orang lain? Ya, berapa banyak orang lain yang percaya pada Anda? Ya, coba Anda tanyakan pada diri Anda. Ya. Apakah keluarga saya akan bangga dengan apa yang saya pegang nilai tersebut? Istri Anda, anak-anak Anda, bila mana Anda sudah punya cucu Anda, apakah mereka bangga dengan nilai yang Anda pegang? Kalau tidak, maka Anda tidak akan bahagia. Ya, jadi itu saja dari saya penutup ya. Penutup ya. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang karakter yang kita bangun, tentang legacy bagi anak cucu, ya, tentang kedamaian nurani dan kebahagiaan jiwa. Reputasi dibangun berpuluh-puluh tahun, ya. Saya sudah baru baru 39 tahun ya. Tetapi bisa hancur dalam satu keputusan. Makanya kembali lagi, integritas itu akar, tapi dia bisa saja diuji suatu ketika pada suatu perjalanan masa Anda bekerja. Jadi itu dari saya stop sharing dulu. Bila mana Anda mau bertanya, silakan. Monggo. Silakan. Saya buka pertanyaan. 3 pertanyaan. Monggo. Dibuka aja mic langsung. Pak, saya mau tanya. Silakan. Ada mau tanya? Apakah Anda punya kasus di pekerjaan Anda, di rumah, terkait dengan masalah integritas? Halo? Ya, saya mau bertanya. Silakan. Mas Sumarno. Monggo. Kalau saya tunjuk langsung pasti bertanya. Kalau orang Indonesia begitu, kalau ngangkat tangan sungkan. Jangan. Ini salah satu hal ya. Kalau misalnya Anda datang di kelas baik itu offline maupun online, Anda ada suatu hal yang Anda ingin kembangkan, Anda jangan cuma sebagai pendengar pasif. Anda mesti simak baik-baik. Kemudian apa? Bila mana Anda suatu hal yang menggelitik, Anda langsung tanya, Pak saya sering kali dalam semua seminar, dalam semua pelatihan, kalau saya nggak bertanya, teman saya bilang, lu nggak nanya, saya sudah mengerti. Dan saya apa? Saya batasi. Kalau nggak, setiap kali pertemuan, saya nanya mulu. Jadi teman-teman saya selalu hafal, saya yang paling sering bertanya. Monggo, silakan. Mas Samuel, nanya. Monggo, nggak dibayar kan? Ini free deh, ini free ya. Silakan. Jadi teman-teman yang mau sertifikat hari ini, ya, tadi yang datang utuh ya, datang lengkap ya. Dan kemudian Anda bisa minta buku mengenai etika ini ataupun integritas ini dari Mbak Ica. Saya berikan kesempatan 3 pertanyaan. Ada Ya, yang bertanya? kalau saya sih nggak nanya sih Pak, cuma makasih banget buat pembelajarannya nih, apa sharingnya. Eh, Apalagi saya yang masih ya nggak bisa dibilang lama ya, masih baru juga, dan dengan apa namanya pemahaman tentang mengenai etika ini ya menginikan menambah nilai saya sih Pak, karena yang benar ya untuk menegaskan kembali juga bahwa asuransi kan juga dunianya kan kecil ya, maksudnya asuransi itu ya kita kemanapun kita
pindah, kita pergi, maupun kita apa namanya jalan-jalan tuh pasti ya muter-muter di situ aja. Kayak tadi saya apa Bapak nanya saya pengenalan saya di mana, saya di sini, terus Bapak bilang, oh saya kenal ini, oh iya Pak, iya ya. Berarti kan memang dunia ini kan dunia solusi kan kecil banget ya, dan setiap tindakan kita tuh memang benar-benar mungkin kita nggak merasa itu sepele atau kayaknya itu nggak bakal ketahuan deh, tapi melihat dari apa yang dari bapak apa namanya bapak iniin materi dari bapak tuh ya bahwa di mana etika itu memang sangat penting ya, bahwa bahkan itu tuh memang menjadi integritas itu memang harus kita pegang penuh-penuh karena dunia ini memang sempit banget nih si dunia asuransi ini. Mana-mana pun kayak tadi Bapak ceritakan Bapak pindah ke sini, sini, sini. Ya memang itu harus dibawa etika, integritas itu harus dibawa untuk kita tuh bisa mendapat nilai dari orang-orang dan kita biar dikenal sama orang-orang. Itu sih Pak. Jadi aku sih makasih banget sih Pak buat materi hari ini. Terima kasih Mas Samuel. Jadi itu melekat pada diri saya. Dan itu menjadi apa? Brand Anda. Anda punya brand, ya. Ya, makanya saya pun juga tidak takut kelaparan. Ya, saya tidak takut kelaparan dalam dunia asuransi ya. Saya percaya lebih banyak orang yang setuju dengan apa yang saya katakan dengan nilai saya, walaupun ada yang tidak setuju dengan nilai saya. Ya, kita tidak bisa menyenangkan hati semua. Ya, katakanlah kita melakukan hal yang benar, masih ada aja orang yang tidak suka sama kita. Ada, pasti ya, begitu. Monggo Pak Sudarno, bisa tambahkan sedikit satu patah dua Saya, kata. kalau saya ya Pak ya, saya kan ngalamin pasang surut Pak ya. Saya dulu kan dari IT pindah ke klaim dan sebagainya, sempat mau jadi orang satu nomor satu ya, waktu bos pindah ke Surabaya, saya rela diganti yang lain. Nah, prinsipnya itu sebetulnya gampang Mas. Hidup itu gampang, nggak susah-susah. Jadi saya sendiri dikasih mobil Pak, Hmm, mobil perusahaan aja nggak mau. hmm, Karena apa? Saya nggak bisa membedakan antara konflik interest. Mobil itu kan untuk eh, kerja kantor. dinas, ya. Kadang-kadang dipakai istri dan sebagainya. Nah, untuk hal tersebut hanya ada dua hal kuncinya, yaitu hidup itu pilihan. Kita mau pilih yang baik atau yang jelek. Nah, di situ. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita nanam apapun akan tumbuh. Nah, ini tinggal kita mau menanam kejelekan atau kebaikan. Hanya dua ini. Jadi hidup itu hanya pilihan. Mau pilih nyemplung atau enggak. Nah, dari situ. Memang berat, Mas. Berat, berat, berat. Karena saya waktu dulu tuh banyak juga yang namanya tembok itu bisa bicara. Hati-hati di kantor tuh tembok bisa bicara. Nah, hanya hanya tadi yang pertama, hidup itu pilihan, kita mau pilih bagus atau enggak. Yang kedua, apapun yang ditanam, kita yang lampau, sekarang kita yang metik. Kita mau nanam apa? Jadi ini semua pelajaran Mas, saya bukan apa-apa. Teman saya itu dari sajadah sampai haram jadah. Pak Freddy tahu lah. Ya dari teman saya itu dari sajadah sampai haram jadah. Jadi prinsip hanya dua. Teman saya terus terang preman kelas kakap semua. Pak Badi kenal juga, ya. Saya dulu ketua ormas, Mas. Tapi saya tidak pernah namanya minum, tidak pernah ini dan sebagainya. Nah, ada yang di situ. Semuanya ini aja Pak Freddy. Mohon Oke, maaf, untuk makasih. melatih integritas itu supaya tidak terlalu banyak. Hanya saya ingatkan bahwa kita itu hidup pilihan. Apa yang kita tanam saat ini adalah nanti pokoknya apa yang kita tanam akan menghasilkan. Itu aja Pak. Ya, Terima jadi kasih Pak Freddy. saya Mohon rangkum maaf. tadi Pak Sudarno sampaikan hukum tabur tuai, ya. Tabur tuai itu atau mungkin bahasa agamisnya di Hindu atau di Buddha karma, ya, karma. Itu jadi apa yang kita tanam nanti kita akan tuai. Itu pasti, ya. Dan kemudian apa? Ini legacy, ya, legacy, ya. Kembali lagi. Anak saya tiga-tiganya pertama masuk di industri perasuransian, saya tidak pernah paksa. Ya, dia saat ini di MAG, di Fairfax, ya. Kemudian yang kedua di KBRU, yang ketiga saat ini masih sekolah di SMA Trisakti. Seandainya, ya, saya tanda petik punya reputasi yang tidak baik, ya, maka
maka saya akan larang mereka untuk masuk ke industri ini. Ya, mereka malu memakai nama saya Pilor itu. Ya, jadi pada awal mereka masuk ke industri perasuransian, tidak ada yang mau dikenal dengan nama Pilor. Mereka memang sengaja menyembunyikan, ya, tidak mau dikenal sebagai anaknya saya. Ya, tapi pada waktu mereka menikah, ya, kan mereka mesti mengundang kan, mesti mengundang. Dan nama farm itu kan mesti keluar. Dan akhirnya apa? Ya sudah, mereka terbuka, oh lu anaknya Freddy ya, lu anaknya Freddy ya. Jadi itu ya. Jadi karakter itu menjadi legacy anak cucu Anda, ya, Benar. ya. Betul, Jadi Pak. itu yang katakanlah saya mau tanamkan. Jadi apapun yang Anda tanamkan mungkin bukan Anda tuai, tapi akan dituai oleh anak cucu Anda di kemudian hari. Jadi Saya setuju Pak Freddy itu, Pak Freddy. hati-hati, hati-hati, ya, apapun itu. Ya jangan sampai Anda bilang, wah orangnya nggak tahu ketahuan ini kok. Habis itu gampang kok minta maaf sama Tuhan. Nggak bisa. Jadi apapun yang kita lakukan, mungkin kita tidak tuai, tapi yang tuai itu nanti kita punya anak cucu. Hati-hati. Oke, karena juga jam Boleh 10. Ya. saya tambahin satu aja, Pak. Silakan, Jadi silakan. begini, tadi Pak, saya yang paling takut anak cucu saya nanti membawa kebaikan atau kejelekan saya. Hmm. Bayangkan nanti, oh cucunya Darno, kamu tinggal di mana? Dipercetakan negara gini. Oh si Darno tukang judi, si Darno tukang ini. Nah, Nah ini yang ya, perlu kita jaga Pak. Di, ya, di, di situ yang saya takutkan Pak. ya, Jadi oh si Darno dulu preman dan sebagainya. Nah ini. ya. Itu makanya sampai lagi. Cucu yang nggak tahu apapun ada akibatnya Pak. Ya. Makanya itulah yang penting kita mewariskan sesuatu hal yang baik. Terima kasih Pak Padi. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Jadi kembali lagi apapun yang dilakukan itu akan berbuah bukan pada saat Anda tapi pada anak cucu Anda. Hati-hati. Ya, karena alam semesta tidak pernah keliru mencatat semua itu. Oke, Ibu Bapak sekalian, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita semua. Semoga bermanfaat dan bila mana Anda mau ya, saya punya YouTube channel ya, kanal YouTube saya Guru Asuransi, ya, Guru Asuransi ya. Jadi bila mana Anda berkenan, tolong dong subscribe supaya saya punya subscriber naik ya. Saya tidak mau beli subscriber tapi saya minta ya. Saya minta Anda berkenan untuk pencet aja subscribe ya YouTube Guru Asuransi ya. Terima kasih banyak. Nanti buku-buku etik ataupun integritas akan disampaikan kepada email Anda dan Anda bisa download di Google Drive-nya Etikat Academy. Tadi ada 4 buku kami yang tadi saya sudah sampaikan lewat WA. Silakan diambil, tolong dibagikan kepada teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Dan kemudian sekali lagi terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga semuanya sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bang Deddy. Terima kasih, Terima sampai kasih. jumpa. Terima kasih Terima ilmunya, Pak. kasih. Terima Terima kasih, kasih. Bu Ya, terima Freddy. kasih semuanya.